Anda tahu kan teknologi garis gawang dalam sepak bola? Oh ya, sistem yang sangat presisi itu kan? Bener banget, sistem itu beroperasi di ranah hitam atau putih. Bola melewati garis putih, alarm di jam tangan wasit berbunyi, dan dia langsung menunjuk titik tengah lapangan. Semuanya serba biner ya, sangat jelas. Nggak ada ruang untuk perdebatan. Nah, tapi begitu Anda melangkah keluar dari lapangan hijau dan masuk ke ruang sidang Court of Arbitration for Sport atau CAS di Lausanne, Swiss, sensor garis gawang itu tiba-tiba mati total. Karena di sana permainannya sama sekali berbeda. Realitasnya jauh lebih abu-abu. Iya, maksudnya gini, Anda bisa saja punya taktik lapangan yang brilian, mendatangkan pelatih kelas dunia dengan gaji selangit, tapi klub Anda bisa kalah cara memalukan dan hancur sebelum peluit pertandingan dibunyikan. Dan lucunya, itu sering terjadi murni karena staf legal Anda nggak bisa menggunakan aplikasi Zoom dengan benar. Waduh, itu konyol banget sih. Tapi itulah misi penjelajahan materi kita kali ini. Kita mau membongkar laporan kuartalan FIFA terkait putusan CAS edisi Januari hingga Maret 2026. Laporan kuartal ini sejujurnya benar-benar menampar realitas kita. Putusan-putusan yang dirangkum di sini secara pelanjang memperlihatkan sebuah ironi besar di industri ini. Ironi yang kayak gimana tuh? Gini, entitas olahraga bernilai triliunan rupiah itu seringkali runtuh bukan karena mereka lemah secara substansi hukum, melainkan murni karena kecerobohan prosedural. Jadi gagal paham soal beban pembuktian gitu ya? Tepat, kemenangan taktis di lapangan itu bisa dianulir dalam sekejap oleh kelalaian administratif di meja persidangan. Coba Anda bayangkan, klub favorit Anda baru aja beli striker bintang senilai ratusan miliar. Tapi dia dilarang main bukan karena cedera, melainkan karena pengacaranya salah ngitung tenggat waktu. Itu level kefrustrasian yang sangat nyata di dokumen-dokumen ini. Parah banget. Nah, mari kita mulai dari senjata hukum paling esensial yang sering dipakai tapi juga sering disalahgunakan oleh klub saat terkena sanksi. Pasti yang Anda maksud adalah permohonan penangguhan atau request for stay, kan? Betul. Analogi kasarnya gini, ini kayak minta wasit nunda ngasih kartu merah sampai kita selesai ngecek layar VAR. Tapi masalahnya, CAS nggak akan menekan tombol pause ini sembarangan kan? Jelas nggak? Penangguhan sanksi itu sebenarnya adalah sebuah anomali. Putusan FIFA itu kan punya daya ikat seketika. Berarti butuh alasan yang luar biasa kuat ya. Kalau saya coba nebak nih, pilar pertama untuk dapat penangguhan pasti kerugiannya itu nggak bisa diperbaiki nanti kan? Sesuatu yang permanen. Analisis yang sangat tajam. Hukum internasional, khususnya jurisprudensi CAS, nyebut konsep itu sebagai irreparable harm, kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Berarti harus bukti mutlak ya, bukan sekedar tebak-tebakan. Harus mutlak. Arbiter minta bukti bahwa kalau sanksinya dieksekusi hari ini juga, si pemohon akan menderita kerusakan yang mustahil dikompensasi pakai uang di masa depan. Oh, paham. Kalau kerugiannya sekedar masalah arus kas yang masih bisa dihitung dan diganti nanti, gimana? Nah, kalau cuma masalah kas, CAS akan bilang, maaf, sanksi jalan terus. Sanksi tetap dieksekusi selama proses sidang berlangsung. Kita ke pilar kedua di dokumen ini, yaitu likelihood of success atau peluang menang. Nah, ini yang bikin saya agak mengganjal. Gimana caranya panel hakim CAS ngukur peluang menang ini padahal sidang utamanya belum digelar? Itu kekhawatiran yang wajar sih. Tapi mekanismenya beda. Panel hakim itu nggak menggelar persidangan mini di awal. Terus mereka ngapain? Cuma nebak aja? Enggak dong. Mereka melakukan apa yang disebut sebagai tes prima facie. Semacam tinjauan pandangan pertama lah. Arbiter cuma bakal membolak-balik dokumen argumen pemohon secara sekilas. Cuma buat ngeliat ada dasar hukum yang rasional atau enggak gitu ya? Regulasi FIFA yang udah jelas, CAS nggak akan buang waktu nunda sanksi. Anda butuh probabilitas menang yang masuk akal. Wah, ini semacam saringan pragmatis ya. Biar sistemnya nggak dibanjiri klub yang cuma mau ngulur waktu hukuman sampai akhir musim. Benar. Dan pilar ketiga itu melengkapi sistem saringan ini, namanya balance of interest atau keseimbangan kepentingan. Keseimbangan kepentingan. Maksudnya kepentingan siapa lawan siapa nih? Di tahap ini, arbiter ibaratnya pegang timbangan. Di satu sisi, ada kepentingan klub yang minta penangguhan. Di sisi lain, kepentingan pihak lawan dan pihak ketiga yang sangat besar, yaitu integritas kompetisinya sendiri. Oh, jadi mereka ngebayangin skenario terburuknya ya? Iya, arbiter bakal mikir gini, gimana kalau sanksi kita tunda? Ternyata klub ini terbukti bersalah nanti. Seberapa parah kompetisinya rusak karena masuknya klub curang?
Terus senario satunya lagi, gimana kalau sanksinya dieksekusi sekarang tapi nanti klubnya terbukti nggak bersalah? Nah, itu dia. Timbangan imajiner ini harus benar-benar condong menguntungkan pemohon, baru deh penangguhannya dikabulkan. Dan yang bikin aturan ini brutal banget buat tim hukum klub adalah sifatnya yang absolut kumulatif kan? Kumulatif, betul sekali. Kegagalan ngebuktiin satu pilar aja berarti seluruh bangunan permohonan Anda runtuh saat itu juga. Jadi biarpun Anda bisa buktiin kerugian permanen, argumen hukumnya juga kuat, tapi kalau keseimbangan kepentingannya dianggap merugikan liga, langsung ditolak ya? Langsung ditolak. Ketiganya harus hadir barengan, nggak ada toleransi. Wah, aturan kumulatif ini kedengarannya rapi banget di atas kertas. Tapi mari kita bedah gimana aturan elegan ini berubah jadi jebakan mematikan di kasus A versus B dan FIFA. Kita sebut aja klub A ya. Boleh. Kasus klub A ini contoh klasik yang sangat menarik untuk dibedah. Di dokumen ini, FIFA ngejatuhin hukuman larangan mendaftarkan pemain baru alias registration ban ke klub A. Kalau saya dari manajer klubnya nih dilarang daftar pemain baru di tengah musim yang penuh cedera, itu jelas kerugian fatal kan? Terdengar seperti irreparable harm yang sangat nyata, kan? Banget. Kalau saya nggak bisa nambal skuad yang cedera, performa tim anjlok, poin hilang, degradasi, terus sponsor pada kabur. Logikanya kan gitu. Kenapa KAS menolak klaim yang udah di depan mata ini? Rantai logika yang barusan Anda sebutin itu adalah salinan persis dari apa yang dicoba dijual sama tim legal klub A ke arbiter KAS. Terus, gagalnya di mana? Gagalnya ada di kata rentan, bisa kehilangan poin, dan potensi degradasi. Di mata standar hukum CAS, larangan daftar pemain itu sama sekali nggak memicu kerusakan permanen detik itu juga. Tunggu. Masa sih? Kan efeknya kerasa banget buat tim. Iya, tapi klub A ngebangun argumen mereka murni di atas asumsi masa depan. Mereka ngeluh di dokumen bilang, wah kita bakal susah nih jika ada pemain utama yang cedera bulan depan. Oh wow, jika ya. Berarti belum kejadian. Belum. Makanya ini analoginya kayak Anda minta asuransi mencairkan klaim buat pabrik Anda hari ini dengan alasan Anda prediksi bulan depan bakal ada korsleting listrik yang bikin kebakaran. Jelas aja asuransinya nolak. Pasti mereka minta bukti abu kebakaran hari ini, bukan ramalan cuaca buruk masa depan. Nah, metafora asuransi itu sempurna banget buat ngerangkum penolakan CAS. Panel tegas melabeli argumen klub A ini sebagai kerusakan hipotetis. Pengadilan butuh fakta empiris hari ini. Ada contoh lain nggak yang mirip-mirip hipotetis gini? Ada kasus CS 2020A 11897. Sebuah klub berargumen mereka pasti kehilangan pemasukan sponsor miliaran kalau sanksi pembukuan skuad dilanjutin. Terus arbiter ngerespons gimana? Dingin banget. Mereka cuma nanya, mana surat peringatan resmi dari sponsornya? Mana klausul di kontrak yang bilang kerjasama batal otomatis kalau ada sanksi? Waduh, dan klubnya nggak bisa nunjukin dokumen itu? Nggak bisa. Karena mereka gagal ngasih bukti konkret, narasi ketakutan mereka langsung dicap sebagai fiksi spekulatif kosong. Jadi narasi penderitaan masa depan itu nggak laku ya di meja arbitrase. Anda harus bawa kontrak yang udah berdarah-darah. Bener banget. Fakta bukan fiksi. Tapi pas saya nelusurin kasus klub A ini lebih dalam, ada ironi yang jauh lebih mencengangkan. Sebagian besar urgensi darurat yang mereka teriakan itu ternyata kerusakan yang diciptakan sendiri, self-inflicted harm. Oh, lini masa mereka di kasus ini luar biasa kacau. Seharusnya ini dijadiin modul peringatan di sekolah hukum olahraga manapun. Coba deh Anda dengerin. Berdasarkan laporan, klub A terima notifikasi putusan hukuman FIFA tanggal 30 September. Tapi mereka baru ngajuin banding tanggal 20 Oktober. Bayangkan, nunggu 20 hari penuh untuk sebuah krisis yang katanya bahkan menghancurkan pondasi klub. Dan nggak berhenti di situ. Mereka terus secara resmi minta perpanjangan waktu ekstra 38 hari ke CAS cuma buat ngerapiin dokumen banding. 38 hari ya? Sangat santai untuk sebuah kondisi yang katanya darurat. Sangat konyol. Dan setelah semua penundaan itu, mereka sama sekali nggak minta persidangan dipercepat atau expedited proceedings. Mereka teriak minta penangguhan darurat, tapi jalannya santai kayak lagi liburan musim panas. Nah, panel CAS langsung pakai rekaman lini masa ini sebagai senjata mematikan buat muter balik klaim klub A. Dalam jurisprudensi CAS, timely filings atau ketepatan waktu itu indikator absolut. Jadi arbiter ngelihat dari gerak-gerik mereka ya? Betul. Arbiter pakai logika sederhana. Kalau entitas miliaran rupiah masih punya kemewahan buat bersantai ngulur waktu 38 hari, berarti klaim kehancuran finansial hari itu juga adalah sebuah kebohongan fiktif.
Fakta tindakan selalu teriak lebih kencang dari sekedar klaim tertulis ya. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan besar. Kalau larangan registrasi klub cuma dianggap spekulasi, bentuk irreparable harm apa yang benar-benar bisa nembus CAS? Untuk menjawab itu, kita harus melirik kumpulan kasus pemain melawan FIFA. Nomor CAS 2025 A11990 hingga 1202. Oh, yang 8 pemain itu ya? Berbeda dengan klub tadi, permohonan penangguhan para pemain ini justru dikabulkan. Kenapa panel hakim tiba-tiba melunak? Karena anatomi sanksinya beda jauh. Pemain-pemain ini nggak cuma dilarang tanding di akhir pekan. Sanksi FIFA melarang mereka dari seluruh aktivitas sepak bola. Termasuk nggak boleh masuk ke tempat latihan klubnya sendiri. Tepat sekali. Bagi seorang atlet, tubuhnya itu kan instrumen kerja satu-satunya. Melarang mereka latihan terstruktur sama aja kayak mencabut izin hidup profesional mereka secara total. Masuk akal. Apalagi karir atlet itu kan dibatasi jendela usia yang sangat sempit. Benar. Kehilangan 1 tahun di usia 24 tahun, itu nggak bisa disamain dengan absen kerja 1 tahun buat seorang akuntan atau pekerja kantoran. Iya, biologisnya nggak bisa bohong ya. Degradasi otot, hilang sentuhan bola, hancurnya nilai pasar, itu kerugian empiris yang terjadi hari ini juga. Panel SAS membedah dan ngakuin realitas biologis itu, meskipun 9 bulan kemudian pemain itu menang sidang, Anda nggak bisa muter balik waktu balikin fisik masa mudanya. Nah, pas masuk ke pilar ketiga, keseimbangan kepentingannya pasti langsung berat ke pemain ya. Sangat berat ke pemain. Kebutuhan mutlak si pemain untuk nyelamatin fungsi biologis karirnya jauh lebih penting daripada kepentingan administratif FIFA. Logikanya terukur banget ya. CAS nyari intervensi yang langsung merusak struktur fundamental. Ngomong-ngomong soal fundamental, saya menyorot manuver klub lain nih. Kasus Future FC, CAS 2025 A11507. Kasus Future FC. Ini klub yang nunggak gaji pemainnya, Taylor Diawisi kan? Betul. Dan di persidangan mereka berlindung di balik krisis ekonomi tingkat negara. Mereka pakai argumen kahar atau force majeure. Ini jebakan ilusi yang sering menyesatkan banyak klub. Mereka pikir gejolak makroekonomi negara otomatis ngasih tameng hukum dari kontrak perdata. Mereka bilang nggak bisa transfer gaji karena pemerintah lagi membatasi transaksi valuta asing. Secara sekilas, pembelaan ini masuk akal banget loh. Pemerintah nahan uang di bank, gimana kami bisa bayar pemain asing? Terdengar masuk akal buat orang awam. Tapi di meja CAS, panel arbiter tunggal nguliti argumen itu tanpa ampun. Serius? Kenapa? Krisis perbankan kan nyata. Standar hukum CAS untuk force majeure itu sangat rigid. Kesulitan ekonomi atau birokrasi perbankan itu tidak pernah otomatis jadi keadaan kahar. Syaratnya harus 100% menghalangi kewajiban, tanpa rute alternatif sama sekali. Berarti sekedar susah bayar utang itu nggak sama dengan mustahil bayar utang ya? Tepat banget. Bantahan mematikan CAS adalah klub hampir selalu punya opsi alternatif. Mungkin nggak nyaman secara bisnis, tapi secara teknis masih bisa. Contoh opsi alternatifnya kayak gimana tuh? Misalnya, klub kan bisa nyari likuiditas dari mitra di luar negeri. Atau ngarahin pembayaran lewat rekening pihak ketiga di negara yang nggak dibatasi. Atau ya negosiasi jauh-jauh hari sama pemain. Oh, jadi selama masih ada celah teknis sekecil apapun, krisis perbankan nggak bisa nyelamatin dari sanksi? Nggak bisa. Anda harus buktiin setiap pintu dan jendela alternatif itu udah dikunci mati sama regulasi. Bukan sekedar tertutup rapat. Investigasi CAS benar-benar tanpa kompromi ya. Tapi jujur aja, dari semua dokumen ini, nggak ada yang bikin saya lebih frustrasi dibanding tragedi administratif di persidangan. Kasus Al-Shabaab, CAS 2024 A1066. Wah, ini adalah komedi kelam dari sebuah persidangan virtual. Potret tragedi yang bakal bikin setiap direktur legal club merinding. Saya baca laporannya aja sampai geleng-geleng. Gimana ceritanya persiapan argumen hukum miliaran rupiah hancur lebur cuma gara-gara Zoom? Gini, di sistem CAS, tanggung jawab logistik kayak tautan Zoom itu beban prosedural absolut pihak yang bersengketa. CAS cuma nyediain infrastruktur webnya aja. Jadi, klub yang harus mastiin saksinya online, internet stabil, dan bisa dipahami ya. Terus apa yang terjadi sama saksi Al-Shabaab? Mereka nggak gladi bersih dulu? Sepertinya nggak. Detailnya sangat mempermalukan klub. Saksi pertama mereka itu internetnya parah banget. Dia baru muncul sporadis di ruang tunggu virtual saat fase closing statements dari pihak lawan. Ya ampun, closing statements. Berarti fase pemanggilan saksinya udah ditutup rapat dong. Udah lewat jauh.
Dan lebih ironisnya lagi, sebelum staf CS sempat verifikasi identitasnya buat masuk ke ruang utama, koneksinya putus lagi dan dia log off permanen. Jadi saksi utama mereka bahkan nggak sempat ngomong satu patah kata pun. Enggak sama sekali. Dan kehancurannya nggak berhenti di situ kan? Saksi kedua mereka juga dianulir secara total karena masalah penerjemah. Bener. Saksi kedua secara ajaib bisa masuk dan stabil, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Padahal bahasa pengantar resmi sidangnya adalah bahasa Inggris, yang udah disepakati jauh-jauh hari. Terus tim legal klubnya nggak nyewa penerjemah independen? Enggak, mereka entah mau hemat biaya atau sekedar lalai. Aturan CES jelas, kalau saksi ada hambatan bahasa, pihak pemanggil wajib nyewa penerjemah independen bersertifikat pakai biaya sendiri. Hasilnya? Karena nggak ada penerjemah, pihak lawan otomatis jalan-jalan menangin perdebatan tanpa ada bantahan ya. Tepat. Seluruh deposisi saksi dianulir. Strategi litigasi klub runtuh murni karena kebangkrutan administratif tim legal mereka sendiri. Lawan menang bukan karena argumen mereka lebih bagus. Luar biasa konyol. Perdebatan soal kontrak tiba-tiba menguap gitu aja karena ada yang lupa langganan internet bagus dan nyewa biro penerjemah? Makanya, ini pelajaran mahal banget. Setuju. Buat pendengar kita yang di manajemen, langkah nyatanya jelas. Selaraskan urgensi Anda sama kecepatan eksekusi. Kalau minta darurat, ya gerak cepat. Jangan tunda 20 hari. Terus juga, buang semua ramalan masa depan. Bawa bukti statis, kayak klausul pembatalan sponsor yang beneran ada. Dan yang paling penting dari kasus Al-Shabaab, jangan pelit dan jangan remehin teknis virtual. Gladi bersih berkali-kali, siapin penerjemah bersertifikat, perlakukan sidang online sama ketatnya kayak main di final Liga Champions. Sepakat banget. Persiapan administratif itu kerangka bajanya argumen hukum. Nah, sebagai segmen terakhir, mari kita arahin lensa kita ke aset paling berharga di sepak bola. Atlet. Gimana nasib pemain kalau ketemu klub yang suka main manipulasi dokumen? Wah, ini dibedah tuntas di 2 kasus ketenaga kerjaan di laporan ini. Majelis CAS luar biasa tajam waktu ngelucuti kamuflase dokumen formal klub untuk nyari niat asli mereka. Coba kita lihat kasus Waris Mejid, CAS 225A11269. Di sini, klub tiba-tiba memecat pemain sepihak dengan alasan indisipliner fatal, mangkir latihan. Iya. Di atas kertas, dokumen absensi yang dibawa klub itu bikin Majid kelihatan kayak pemain pembangkang yang emang pantas dipecat. Dokumen resmi loh itu. Terus gimana cara CAS nembus narasi sepihak itu? Klub kan yang pegang kendali penuh absen internal. Majelis CAS nggak mau cuma ngelihat kertas resmi. Mereka beralih ke validasi korespondensi nggak resmi dan jejak digital. Jejak digital kayak gimana? WhatsApp. Bener banget. Lewat log percakapan aplikasi antar staf, terungkap kalau manajemen dan pelatih itu sebenarnya sadar. Bahkan secara de facto mengizinkan Majid absen di periode itu. Wah, manipulatif banget. Berarti ada persetujuan diam-diam dong, tacit consent. Tepat. Klub ngasih izin secara informal, numpuk absen kosongnya, terus tiba-tiba dipakai sebagai senjata buat mecat tanpa bayar sisa kontrak. CS langsung menghancurin trik usang ini. Jadi CS nganggo pemecatannya tanpa jaskos ya. Interaksi keseharian di chat ternyata lebih mengikat daripada surat peringatan formal yang kosong. Benar. Dan dinamika pertarungan kuasa ini makin kelihatan di kasus kedua. Samson Der Gebadebo, CIS 2025A11577, soal deregistration atau pencabutan pemain dari liga resmi. Ini penyakit endemik sih. Klub nyoret nama pemain dari skuad tanpa mutus kontrak kerjanya, cuma buat ngosongin kuota pemain asing. Betul, manajemen klub ngerasa nemu celah hukum brilian. Mereka pikir, selama gaji pokoknya masih ditransfer tiap bulan, kita nggak ngelanggar kontrak kok. Pemahaman yang dangkal banget ya. Dikira kewajiban ke atlet itu cuma bayar tagihan di akhir bulan. Nah, putusan Kasem membongkar kedangkalan itu. CAS ngasih interpretasi yang jauh lebih progresif soal hak asasi atlet. Apa kesimpulan CAS soal nyoret pemain bugar dari kompetisi? CAS nyimpulin itu adalah pelanggaran masif terhadap hak kepribadian fundamental si atlet. Bagi pesepak bola, esensi profesinya bukan cuma duduk manis terima gaji. Iyalah, mereka butuh tanding reguler, jaga insting, dan bangun portofolio karir. Mengisolasi mereka itu ibarat pengebirian profesional kan? Sangat tepat.
Makanya CAS ngasih Geda Bebo hak absolut buat mutus kontraknya, sekaligus nuntut sisa uang kontraknya dibayar penuh. Integritas putusannya benar-benar konsisten ya, baik itu urusan administratif maupun eksploitasi pemain, CAS selalu buang jauh-jauh retorika niat di atas kertas dan langsung membedah anatomi tindakan nyatanya. Setuju. Apakah tim hukum Anda ngulur waktu 38 hari? Apakah manajemen Anda sengaja nyoret pemain dari liga? Fakta dari tindakan-tindakan fundamental itulah palu godam yang sesungguhnya di Lausanne. Luar biasa. Kita udah nelusurin laporan kuartal ini dan menyadarkan banget ya, ternyata medan legal di CAS itu butuh kedisiplinan taktis yang jauh lebih presisi dari lapangan hijau. Sistem hukum olahraga menghukum kelalaian teknis dengan tingkat kebrutalan yang sama tajamnya saat menghukum pelanggaran substansial. Menyusun teori hukum yang jenius aja nggak cukup kalau eksekusi proseduralnya cacat. Nah, ngelihat betapa kaku, tanpa ampun, dan perfeksionisnya meja CAS ini, mulai dari bayar penerjemah mahal sampai presisi waktu tanpa henti, ini memicu satu pemikiran akhir di kepala saya untuk Anda refleksikan. Wah, apa tuh? Coba Anda pikirkan, apakah sistem pengadilan olahraga global ini benar-benar menjamin keadilan yang setara bagi semua entitas? Ataukah, pada akhirnya, labirin birokrasi arbitrasi ini cuma memfasilitasi kelangsungan hidup klub-klub elit berskala global? Maksudnya klub yang punya kapital tak terbatas buat nyawa firma hukum terbaik ya? Betul. Mereka yang paling tangkas, paling rapi secara administratif di dunia. Di ruang sidang di mana kegagalan internet bisa menganulir sebuah keadilan, apakah kebenaran substantif yang keluar sebagai pemenang sejati? Ataukah sekedar manajemen logistik termahal yang bakal selalu dimahkotai juara? Sesuatu untuk Anda renungkan secara mendalam. Sebuah pertanyaan penutup yang sangat tajam. Teruslah membaca, teruslah mempertanyakan arsitektur kekuasaan di balik setiap berita olahraga yang Anda nikmati, dan sampai jumpa di penjelajahan materi kita berikutnya.